Holy are you, Lord God Almighty. Worthy is the Lamb, worthy is the Lamb. You are holy, holy are you, Lord God Almighty. Worthy is the Lamb, worthy is the Lamb. Amin. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan buat pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus selalu baik bagi setiap kami. Kami boleh melihat pagi hari ini dengan penuh ucapan syukur. Tuhan, Kau terlalu baik bagi kami. Dan kami bersyukur buat rahmat kasih Tuhan yang selalu nyata bagi setiap kami. Pagi hari ini kami boleh menghampiri tahta-Mu Tuhan, biar masing-masing daripada kami boleh mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Mari Roh Kudus pengurapan Tuhan turun penuh setiap kami pagi hari ini. Bahkan rumah-rumah kami dipenuhi dengan hadirat Tuhan. Kuasa Allah sempurna atas setiap kami, diberkati kami semua. Berkati urapi hamba-Mu pagi hari ini ya Tuhan, yang hendak menyampaikan firman-Mu, biarlah seluruhnya apa yang disampaikan adalah isi hati Tuhan. Menguatkan setiap kami semua. Terima kasih tutup bungkus hamba-Mu dengan kuasa darah-Mu. Kiranya kasih-Mu terus melekat bagi hidup kami. Dalam nama Yesus. Amin. Shalom, saudara. Ya, tema kita pagi hari ini adalah dosa lidah. Hati-hati ya, bisa menuju kepada kebinasaan. Penting sekali kita menjaga perkataan kita. Amin. Ya, buka kitabnya saudara di kitab Yakobus 3. Yakobus 3, mulai dari ayat yang ketiga. Ayo kita baca sama-sama. Kita mengenakan kekang pada mulut kuda sehingga ia menuruti kehendak kita. Dengan jalan demikian kita dapat mengendalikan seluruh tubuhnya. Dan lihat saja kapal-kapal, walaupun amat besar dan digerakkan oleh angin keras, namun dapat dikendalikan oleh kemudi yang amat kecil menurut kehendak jurumudi. Demikian juga lidah, walaupun suatu anggota kecil dari tubuh, namun dapat memegahkan perkara-perkara yang besar. Lihatlah, betapa kecilnya pun api, ia dapat membakar hutan yang besar. Kan amin, saudara, ya. Dosa karena lidah. Nah, kita sudah sering membahas ini sebenarnya, ya. Bagaimana kita itu hati-hati di dalam berkata-kata, terutama kalau kita itu dalam kondisi emosional, ya. Banyak orang tidak mau mengampuni, ya. Emosional sekali. Banyak orang kecewa, emosional sekali. Sampai pada akhirnya, seperti di ayat ini, kita mengenakan kekang pada mulut kuda. Kuda itu dikekang mulutnya supaya nggak bunyi terus gitu ya, atau ke matanya itu sampai dikasih kacamata kuda ya, supaya bisa dikendalikan sama kemudinya itu ya, lihatnya ke depan terus. Nah, kita mengenakan kekang pada mulut kuda sehingga ia menuruti kehendak kita. Dengan jalan demikian kita dapat mengendalikan seluruh tubuh. Coba perhatikan. Waktu kita marah terhadap seseorang, kita itu kan sudah pernah belajar begini kan, kalau lagi marah berhenti dulu, ya. Kalau lagi marah berhenti dulu, hitung dulu 10 detik, jangan ngomong apa-apa. Karena kalau kebiasaan kita marah terhadap sesuatu hal yang biasanya suka bersikap reaktif, ngutukin orang, ngata-ngatain orang, pengen mukul, pengen nampar, pengen melakukan hal-hal apapun, belajarlah untuk itu. Karena begini, mulut itu bisa mengendalikan seluruh kita punya kehidupan. Waktu kita ngatain orang misalkan, kita kecewa terhadap sesuatu hal, rasa hatinya tuh pengen marah sekali. Karena kita tidak bisa mengekang ini kita punya mulut, maka yang keluar adalah kata-kata kutuk. Kata-kata penuh dengan kebencian. Kata-kata penuh dengan amarah. Merendahkan orang. Kutuk itu kan perkataan setan.
Membuat sesuatu hal, contoh, aku sumpahin kamu nggak berbahagia. Orang bisa nggak berbahagia loh, saudara. Kita kutukin anak, kamu bodoh memang. Anak kita bisa jadi bodoh. Waktu kita mengatakan pada seseorang, kamu nggak berguna, orang itu akan menjadi tidak berguna. Itu karena perkataan kita. Nah, jadi ketika mulut tidak bisa kita kekang dengan benar, ia menuruti kehendak kita. Aku pengen orang itu lebih menderita daripada apa yang saya rasakan. Bisa nggak terjadi? Kalau orang itu tidak di-cover oleh kuasa Tuhan, terjadilah seperti apa yang kita perkatakan. Saya sering sekali melayani jiwa-jiwa, khususnya anak-anak ya. Khususnya anak-anak muda, generasi-generasi muda. Mereka hidup menderita karena perkataan orang tuanya. Maaf ya, dikatain, maaf agak jorok, agak kasar, dikatain lonte gitu. Anak perempuan dikatakan lonte. Apa yang terjadi? Seumur hidupnya, dia mengalami pelecehan seksual. Anak dikatakan bodoh. Bodoh beneran. Termasuk ini yang ngomong ini. Saya dikutuk sama bapak saya. Bodoh beneran. Tapi puji Tuhan, mengalami kesembuhan. Lah kalau orang yang kita kutuk itu, orangnya tidak kenal Tuhan, tidak mengerti tentang firman, dia hidup di dalam kutuk. Lihat saja kapal-kapal, walaupun amat besar dan digerakkan oleh angin keras, namun dapat dikendalikan oleh kemudi yang amat kecil menurut kehendak juru mudinya. Kapal itu kan cuma satu juru kemudi. Hanya satu kepala. Sama halnya dalam keluarga kita. Kalau kepala rumah tangga, yaitu suami. Suami mulutnya nggak bisa dikekang. Hancur nggak keluarga kita? Hancur. Kemudi kapal juga demikian. Ketika kemudi kapal itu tidak berhikmat, tidak mengerti hikmat Tuhan, maka yang ada apa? Olenglah, tenggelamlah, apa? Kita penting sekali memiliki satu hikmat dan pengetahuan yang kita tanamkan di dalam setiap kehidupan kita. Sehingga perkataan kita tuh nggak sembrono. Udahlah keadaan perekonomian seperti ini. Kita utang saja. Kita bikin bisnis usaha baru. Belum berdoa. Tidak punya hikmat Allah. Lalu kemudian mikir pakai cara sendiri. Lalu kemudian apa? Buat keputusan tanpa berdoa. Hancur seluruh keluarga. Anak-anak yang nggak tahu apa-apa mengalami kehancuran karena kedua orang tuanya. Mulut, hati-hati. Aku bercerai saja. Nah, pasangan suami istri. Saling ribut, saling cerai. Nggak mikirin anak. Demikian juga lidah. Walaupun suatu anggota kecil dari tubuh, namun dapat memegahkan perkara-perkara yang besar. Tadi itu ya. Bokek. Ini tanggal tua. Apa ini? Gaji cuma segini. Nah, hati-hati. Gara-gara lidah membuat berkat Tuhan tidak terbuka. Kita suka ngomongin jelek. Aku benci punya pasangan kayak begini. Aku enggak suka punya orang tua kayak begini. Anakku dablek-dablek. Nah ini. Lidah yang kecil ini nih. Bisa mengendalikan semua sesuai dengan isi pikiran kita. Makanya kalau pikiran kita ini enggak diisi sama firman Tuhan, maka yang terjadi apa? Kekacauan. Dikatakan apa? Lihatlah betapa kecil pun api ia dapat membakar hutan yang besar. Hutan yang seluas itu bisa kebakar gara-gara api kecil. Api yang kecil sekali, seukuran lilin mungkin. Itu bisa membakar seluruh kawasan hutan. Bisa nggak kita seperti itu? Bisa banget. Saya bodoh, saya nggak cantik, saya nggak ganteng, saya ini pendek, saya gendut. Nah ini, membuli pikiran sendiri pakai mulut.
Terjadi nggak minder? Terjadi. Rendah diri. Merasa diri tidak mampu. Ah, ini mulutnya. Nggak pernah bisa bicara benar. Mulut juga biasanya digunakan untuk melabel seseorang. Ah, orang itu lagi. Itu orang itu menjengkelkan. Nah itu, suka melabel seseorang dengan istilah orang itu menjengkelkan, orang itu tuh suka bikin masalah, orang itu nggak suka bikin label. Kita melabel seseorang berdasarkan isi pikiran kita. Hati-hati. Itu tadi yang dibilang, dosa lidah adalah jalan menuju kebinasaan. Membinasakan masa depan seseorang. Saya masih ingat waktu saya punya orang tua. Mereka tidak cocok. Mereka tidak sepakat soal keuangan. Mereka bersepakat untuk cerai saja. Anak-anaknya mendengar kalimat-kalimat itu. Apa yang terjadi? Di-record. Kami 4 bersaudara, semua mendengar perkataan itu. Apa yang terjadi di dalam pikiran anak-anak? Stres. Punya orang tua ribut terus, punya orang tua mau bercerai, keadaan perekonomian yang tidak baik di depan mata anak-anak. Karena lidah. Binasa. Menuju kebinasaan. Susah secara berkat. Ketika tidak ada keunitian, mau berdoa seperti apa? Wong lempar piring tiap hari. Saling ngata-ngatain satu sama lain. Bagaimana Tuhan bisa memberikan berkatnya? Kalau tidak ada keunitian di dalam rumah. Rumah serasa seperti neraka. Gak ada damai sejahtera, gak ada ketenangan, gak ada ketentraman. Saya termasuk menjadi anak yang sangat minder, penuh dengan ketakutan, tidak memiliki sosok orang tua yang benar. Saya pahit hati terhadap orang tua. Saya merasakan, nah itu, hal-hal kayak gitu tuh. Itu yang disebut dengan kebinasaan. Membinasakan masa depan seseorang. Pentingnya ini kita punya mulut. Nah, pertanyaannya adalah, Bu Kety, saya seperti ini karena pasangan saya. Nggak ada hubungannya, saudara. Firman Tuhan bukan untuk orang lain. Ini firman Tuhan buat saya, buat Anda, buat kita semua. Nggak buat nudingin orang lain. Lihat diri sendiri. Betapa kecilnya api yang dapat membakar seluruh hutan. Gara-gara kita mengatakan bodoh terhadap anak. Anak kita jadi bodoh. Nggak sadar kan, karena emosional. Penting sekali kita menjaga perkataan itu. Lidah pun adalah api. Ia merupakan suatu dunia kejahatan. Perhatikan, nih. Lidah pun adalah api yang bisa menghanguskan seluruh kehidupan. Baik kehidupan kita sendiri maupun kehidupan orang lain. Contohnya tadi itu ya. Bokek lah, kere lah, apes lah. Membuli kehidupan diri sendiri. Yang terjadi sesuai dengan perkataan kita. Karena kita keseringan ngomong bokek, kere, apes, maka yang terjadi adalah kita nggak ada berkat di tangan kita. Sesuai dengan perkataan kita. Pentingnya mengucap syukur di hadapan Tuhan dalam hal apapun. Dikatakan, lidah itu seperti api. Lidah merupakan suatu dunia kejahatan. Ngutukin orang itu jahat. Ngata-ngatain orang itu jahat. Memiliki rancangan untuk menghancurkan seseorang itu jahat. Nyumpahin orang itu jahat. Dan mengambil tempat di antara anggota-anggota tubuh kita sebagai sesuatu yang dapat menodai seluruh tubuh, menyalakan roda kehidupan kita sedang ia sendiri dinyalakan oleh api neraka. Gara-gara kita punya perkataan ini. Yang mestinya kita ini nih sedang dituntun oleh Tuhan. Itulah pentingnya kita baca firman Tuhan supaya kita dituntun oleh Tuhan. Tapi karena kita tidak bisa mengendalikan perkataan dengan benar, maka tuntunan ini sia-sia. Doa kita menjadi sia-sia.
ibadah kita menjadi sia-sia. Penting sekali untuk mengendalikan kita punya perkataan. Kalau rasa-rasanya pengen ngatain orang, diam dulu. Rasa-rasanya pengen bentak seseorang, diam dulu. Saya sekeras ini, saudara. Saya belajar banyak. Jujur saya belajar banyak. Sekalipun suaranya keras. Tapi, kalau misalkan seseorang ngatain saya diam dulu. Termasuk ketika seseorang, saya pengen marah atau apa, saya diam dulu. Kendalikan perkataan. Karena bisa menghancurkan seluruhnya. Saya punya satu, dulu banget. Tahun 2017-2018. Saya ada satu komunitas bersama teman-teman begitu ya. Karena luka hati satu orang. Luka hati itu tuh kayak virus flu. Kalau kita berdekatan sama orang yang kena virus, kalau kitanya sendiri nggak punya kekebalan tubuh yang kuat, kita ketularan. Sakit hati 1, sakit hati 2, sakit hati 3, sakit hati. Komunitas itu bubar. Padahal sebelumnya komunitas yang sangat diberkati Tuhan, jumlahnya banyak, pelayanan kemana-mana, besar sekali komunitas itu. Karena satu lidah. Muncul lidah-lidah lain yang isi kepalanya sama. Kebencian, hawa nafsu, kekecewaan, luka hati, bubar. Padahal itu terbesar di salah satu gereja kami pada waktu itu. Karena lidah. Penuh dengan kesombongan, penuh dengan keangkuhan. Ngata-ngatain orang pakai firman Tuhan. Ngata-ngatain orang pakai ini. Lihat. Dia itu adalah anggota tubuh yang menodai seluruh tubuh. Keluarga kita bisa nggak mengalami kehancuran? Keluarga kita itu tubuh. Kalau 1-2 orang tidak bisa mengendalikan perkataan dengan benar, hancurlah itu tubuh. Itulah pentingnya keunitian. Di dalam apapun, di keluarga kita, di pekerjaan kita, di komunitas kita, di gereja kita, perlu yang namanya keunitian. Karena keunitian itu ada berkat Tuhan. Ada cinta Tuhan tersembunyi di dalam keunitian. Nah, kalau perkataan kita itu perkataan yang nggak baik, maka yang terjadi adalah menghanguskan semuanya. Itu loh, menyalakan roda kehidupan kita, sedang ia dinyalakan oleh api neraka. Seringkali yang membuat berkat Tuhan tidak turun karena perkataan kita. Bahkan seringkali yang membuat kita sakit secara fisik, perkataan kita. Berapa sering saya melayani orang-orang kena kanker, kena penyakit-penyakit kronis lainnya. Mereka berpenyakit besar-besar gara-gara apa toh? Lidah. Suatu kali saya melayani seorang bapak-bapak ya, dia kena kanker paru-paru sampai nggak bisa ngomong. Waktu saya disuruh Tuhan mendoakan, saya tanya sama Tuhan, Tuhan, saya harus berdoa apa untuk bapak ini? Tuhan katakan, bilang sama bapak itu, jangan ngomong kasar. Kamu ngomong kasar sama siapa? Cabut perkataan kasar itu dan minta ampun di hadapan Tuhan. Saya bisikkan itu di telinga bapak itu kaget, saudara. Dia kaget lihat saya. Dipikir ini siapa, kok dia tahu persoalannya. Saya katakan, Pak, Bapak nggak usah lihat saya. Mungkin Bapak nggak bisa ngomong. Bapaknya nggak bisa ngomong, saudara. Karena kan ini mulutnya kan dipasang selang gitu ya. Saya katakan, saya percaya Bapak mendengar saya. So, di dalam hati Bapak, Tuhan katakan, engkau pernah ngutuk siapa? Cabut perkataan kutuk itu. Engkau pernah marah sama siapa? Cabut perkataan itu. Sembuh atau enggak itu urusannya Tuhan. Tapi yang penting adalah hidup Bapak jadi benar dulu. Sembuh itu bonus. Benar dulu di hadapan Tuhan. Bapak itu nangis, saudara. Bapak itu nangis. Tapi karena nggak bisa ngomong, ya dia cuma bisa nangis. Kemudian saya tuntun untuk berdoa.
Sudah, kemudian dia tidur lagi. Saya ngomong sama istrinya, saya tadi waktu berdoa, Tuhan ngomong seperti ini, Bu. Apakah benar ibunya nangis? Benar, Bu. Ini pernikahan yang ke-34 tahun. Saya punya suami, suka ngomong kasar terhadap saya, terhadap anak-anak saya, terhadap pegawai-pegawai saya. Omongannya kasar. Nah, karena omongan kasar, kekecewaan, kemarahan yang nggak bisa dikendalikan dengan benar, melukai orang lain. Sudah bisa dipastikan bahwa masa kecilnya Bapak ini pasti penuh dengan kepahitan. Itulah pentingnya sampah-sampah kehidupan di dalam kehidupan kita, buangin satu-satu. Mulai berdamai dengan situasi itu. Engkau pahit dengan siapa hari-hari ini? Engkau terluka dengan siapa hari-hari ini? Jangan sampai luka itu membuat omongan kita jadi pedas terhadap orang lain. Sampah yang numpuk dalam kehidupan kita bisa melukai orang lain. Siapapun yang hatinya terluka, sudah pasti tidak bisa melayani. Yang kedua, siapapun yang hatinya terluka, nggak mungkin bisa mengeluarkan kata-kata berkat. Siapapun yang hatinya terluka, pasti akan melukai oleh orang lain. Semuanya lewat mana? Mulut. Omongannya pedas, omongannya kasar, omongannya ketus, penuh dengan kutuk, penuh dengan kemarahan. Lewat mana? Lidah. Kalau sudah tahu firman Tuhan kayak gini, masih simpan ego? Gak bisa, Bu Kety. Gak bisa, Bu Kety. Ini orang ini nih jahat sama saya. Gak bisa, Bu Kety. Orang ini sudah menghancurkan saya punya kehidupan. Anda sudah menghancurkan kehidupan Anda sendiri. Dan bersiaplah Anda menghancurkan kehidupan orang lain. Gak perlu berdebat. Mau tanam ego, monggo. Tapi Anda menghancurkan Anda punya kehidupan. Gak ada orang berbahagia yang hatinya luka, itu gak ada. Orang yang hatinya luka gak mungkin hidupnya berbahagia. Dia gak tahu damai sejahtera. Dia gak tahu sukacita. Yang dia tahu hanyalah kekecewaan, kemarahan, luka hati. Makin ke depannya makin susah mengendalikan perkataan. Mau simpan itu? Saudara, semua dikendalikan oleh pola pikir yang salah. Lidah itu bergerak oleh karena pola pikir yang salah. Jadi, lidah itu adalah api. Dia siap menghanguskan. Gak cuma orang lain yang dihanguskan oleh karena perkataan kita. Hidup kita sendiri pun hangus oleh karena ucapan kita sendiri. Karena ego. Karena kesombongan. Karena keangkuhan hidup. Tidak mau dibentuk. Saya terlalu yakin orang gak suka firman Tuhan yang ini. Sepanjang egomu setinggi langit, engkau gak akan pernah suka ini firman Tuhan. Sepanjang egomu seluas samudra, engkau tidak akan pernah katakan amin soal yang kayak beginian. Ego yang seperti ini di mata Tuhan, sampah. Kenapa? Karena orang-orang yang beregonya tinggi, tidak tahu kasih, tidak tahu kebenaran, tidak tahu bagaimana cara mengampuni, tidak tahu caranya bagaimana memberkati. Sia-sia punya kehidupan. Lompat ayat yang ke-9, perhatikan. Dengan lidah kita memuji Tuhan Bapa kita, dan dengan lidah kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. Kita ngata-ngatain seseorang. Kalau orang itu diberkati Tuhan, habis kita. Loh, ini benar loh. Engkau ngata-ngatain seseorang, kalau orang itu ada dalam pembelaan Tuhan, habis kita. Saul benci banget sama Daud. Gara-gara apa tuh? Cuman gara-gara
Daud menang terhadap Goliat. Padahal Daudnya tuh loh nggak apa-apa. Dia pun juga nggak haus akan kekuasaan. Tapi karena hidupnya diurapi oleh Daud, hidupnya Daud diurapi oleh Tuhan. Saul waktu ngejar-ngejar Daud, ngata-ngatain Daud, apa yang terjadi pada Saul? Kesurupan toh. Orang-orang yang hatinya luka, kesurupan. Orang-orang yang nggak bisa mengampuni, kok kesurupan, sadar nggak? Kok ini kesurupan sebenarnya? Lihat deh, baca aja cerita soal Saul. Kesurupan. Orang-orang yang tidak bisa mengendalikan lidah, Isabel. Nanti kita akan bahas ya. Minggu depan mungkin. Kita bahas tentang spirit Isabel. Spirit Isabel itu tuh bahaya banget. Dia memiliki satu spirit rakus, serakah. Gara-gara perkataannya. Ahab nyuruh apa? Bunuh. Hancurkan. Serakah. Nah, hati-hati saudara. Ayat yang ke-8 dikatakan, ia sesuatu yang buas, dilihat, yang tak terkuasai dan penuh racun, yang mematikan. Itu tadi loh, mengutuk. Kasar perkataannya. Mengutuk. Racun yang mematikan. Mematikan siapa? Orang lain dan diri sendiri. Apakah orang-orang ini berkualitas? Enggak sama sekali. Ini jadi sasaran empuk iblis. Percayalah, orang-orang yang hatinya luka, orang-orang yang tukang gosip, tukang julid, tukang merendahkan orang, pasti akan dikuasai oleh setan. Udah pasti itu. Itu sasaran empuk iblis untuk apa? Menyampaikan seluruh rancangan-rancangan iblis. Udah, hancurkan aja. Udah, cerai saja. Udah, balas aja. Sewaktu kita tidak bisa mengendalikan setiap apa yang kita pikirkan, iblis sedang berkuasa atas hidup kita. Jadi perkataan itu jadi racun. Racun yang membunuh diri kita sendiri. Gara-gara ego yang setinggi langit dan seluas samudera tadi itu loh. Saya meskipun sekeras kayak gini, saudara, saya nggak punya akar pahit loh. Sekalipun saya ini orangnya sekeras kayak gini, saya bukan tipe orang yang hobi balas dendam. Saya justru orang yang paling sering untuk say sorry, minta maaf, memeluk seseorang, saya datengin seseorang. Orang bilang saya keras. Kalau khotbah suka keras, coba bandingkan Anda yang ngomong kayak gitu. Hatimu kesenggol dikit aja luka. Hatimu kesenggol dikit aja. Engkau suka sakit hati. Saya bukan tipe orang yang gampang sakit hati. Hanya keras di dalam diri saya. Karena saya tahu ini firman. Karena saya dulu orang yang pahit. Makanya saya mengerti firman Tuhan. Oh, rupa-rupanya orang yang sakit hati itu tuh dikendalikan sama pikiran-pikiran negatif. Dan itu sasaran empuk buat iblis. Saya nggak ada akar pahit sama siapapun, saudara. Nggak ada. Saya beres terhadap sampah kehidupan saya di masa lampau. Makanya waktu doa enak. Waktu muji nyembah Tuhan enak. Apalagi pelayanan pelepasan. Urusannya sama setan, urusannya sama orang-orang yang hatinya luka, mudah. Karena saya sudah beres. Nah, kenapa saya itu kalau khotbah sekeras ini? Anda kalau keseringan lembek, nanti jadinya kayak saya. Maunya itu lembek-lembek. Karena apa? Suka melo, mengasihani diri sendiri, pengennya dibela. Orang-orang yang seperti ini tidak akan pernah bisa tahan terhadap apa? Firman. Jadilah orang yang kuat. Ya, hati-hati ya saudara. Lidah itu tuh bisa jadi racun buat diri sendiri dan orang lain. Dengan lidah kita memuji Tuhan Bapa kita,
Dengan lidah kita mengutuk manusia. Hari Minggu kita tepuk tangan, muji nyembah Tuhan. Haleluya, haleluya. Senin sampai Sabtu kita ngata-ngatain orang. Gak jadi berkat sama sekali. Kita mau ngomong tentang berkat yang bagaimana, saudara? Kalau pengen tahu diri kita, gampang. Di rumah ada mbak nggak? Ya, mbak yang suka bersih-bersih rumah. Mereka akan kenal siapa kita. Kami punya mbak di rumah ya, saudara ya. Pembantu rumah tangga di rumah kami. Dari sejak muda sampai sudah tua. Ada di rumah kami. Tapi sekarang sudah nggak ada, kami sudah nggak punya mbak lagi. Dari muda loh, sampai kita udah segede ini. Pada waktu itu ya, pada waktu itu. Masih berada di rumah kami. Karena apa yang kami makan, mereka makan. Kami pergi kemana, dia ajak juga. Kami nggak pernah beda-bedain mbak di rumah. Nggak ada. Meja makannya tetap sama. Kami nggak pernah yang namanya mengizinkan mbak yang bersih-bersih rumah itu tuh makan di dapur. Enggak. Kami memang makan dulu, setelah itu mbaknya makan. Harus di meja makan. Nggak boleh makan di dapur. Kalau kita mau jadi berkat buat orang lain, jangan coba-coba engkau menyepelekan mbak yang di rumah. Apalagi menganggap mereka itu sebagai pembantu. Kami nggak pernah nyebut mereka sebagai pembantu. Ya, kualitas kehidupan kita itu dilihat day by day. Ngerti firman kalau nggak dilakuin percuma. Kita bukan siapa-siapa. Amin. Dari mulut yang satu keluar berkat dan kutuk. Hal ini saudara-saudaraku tidak boleh demikian terjadi. Putuskan saudara. Mulut kita ini mau mengeluarkan kata-kata berkat atau kata-kata kutuk. Hanya pemilik lidah yang berkuasa. Firman Tuhan hari ini tidak enak di telinga. Tapi bisa menuntun masa depan yang tepat. Kalau memiliki sikap rendah hati, ya Tuhan, aku banyak salah selama ini. Aku banyak ngutukin orang. Aku banyak salah di hadapan orang. Butuh kerendahan hati untuk bisa menerima ini firman. Bagaimana saudara? Ego yang setinggi langit dan seluas samudera tadi? Kalau Anda masih mau pelihara, ini firman Tuhan hanya berada di pinggir telinga. Percayalah, nggak akan pernah bisa berbuah apa-apa. Pilihannya aja pada kita. Berubah atau tidak? Masih egonya dipelihara tinggi? Atau mau berubah? Saya banyak sekali mengalami perubahan kehidupan ketika memutuskan untuk, oh iya ya Tuhan, aku banyak salah. Aku suka ngutukin orang. Terkadang, saudara, terkadang, saya jujur ya, terkadang kalau pas lagi keceplosan kayak gitu, sudah marah gitu ya, udah keceplosan. Saya biasanya sadar diri. Saya langsung ke kamar mandi atau ke kamar gitu. Saya, Tuhan, ampuni saya. Saya tidak tahan untuk marah. Ampuni saya, Tuhan. Ampuni saya. Habis itu saya bereskan dulu di hadapan Tuhan, dan saya keluar, saya sorry biasanya. Saya ribut sama siapa, saya ada berselisih paham dengan siapa, biasanya saya sorry. Tapi saya bereskan dulu di hadapan Tuhan. Setelah itu saya akan datangin orangnya, saya sorry, selesai. Kalau orangnya nggak mau terima kita bagaimana, itu bukan urusan kita. Karena firman Tuhan itu adalah tentang kita dan Tuhan. Firman Tuhan itu adalah makanan kehidupan buat kita sendiri. Orang lain mau terima kita, ya puji Tuhan, enggak juga enggak apa-apa. Yaitu konsekuensi, karena kita udah terlanjur kasar. Amin ya. Adakah sumber memancarkan air tawar dan air pahit dari mata air yang sama? Nggak mungkin kan? Mulut itu mengeluarkan kata berkat dan kata-kata kutuk. Kalau udah kebiasaan mengeluarkan kata-kata kutuk, ya kutuk terus. Susah akan memberkati orang. Itulah kenapa saya katakan orang-orang yang hatinya luka, jangan coba-coba melayani.
transfer spirit, kebencian, kemarahan, luka batin. Orang yang kita doakan nggak sembuh. Gara-gara kita punya luka, kita mendoakan orang, orang itu malah jadi terluka. Kita tidak bisa membawa obat yang baik buat orang lain. Wong perkataan kita aja pahit, bagaimana kita bisa mengobati orang lain? Gak bisa meneduhkan hati orang lain. Wong hati kita aja gak teduh. Ya enggak? Kita nyuruh orang lain berdoa, kita sendiri gak berdoa. Kita nyuruh orang lain tuh berbuat baik, kita sendiri aja gak berbuat baik. Gak bisa. Ya. Amin. Sudah. Tinggal praktek hari ini. Belajar coba hari ini, sepanjang hari ini. Berkatilah hidupmu dulu. Ngomong yang positif. Jangan negatif terus. Nanti kalau nggak punya duit, terus nanti bayarnya pakai apa? Nanti kalau ini nggak ada hasil, terus ini nanti bagaimana? Hati-hati kendalikan perkataan. Kalau hari ini jualanmu nggak laku misalkan. Saya ingat betul saudara. Tak kasih contoh. Waktu keluarga kami itu kan punya resto ya. Kami punya restonya cukup besar gitu ya. Kemudian hari itu, nggak tahu kenapa hari itu tuh omsetnya turun drastis. Saya ingat betul almarhum bapak saya, dia berdiri di depan makanan itu, dia tumpang tangan, dia bilang begini, Tuhan, memang betul menyedihkan buat keluarga kami, nggak laku sebanyak ini. Tapi izinkan kami mengucap syukur di hadapan-Mu. Itu bapak saya yang kuasarnya kayak gitu, kerasnya kayak gitu, hidupnya day by day diubahkan oleh Tuhan. Tiba-tiba di tengah-tengah goncangan perekonomian yang sedang melanda keluarga kami, itu bahan makanan di resto kami itu, waktu ndak laku, tangan bapak saya ngangkat gini. Dia memberkati, dia terus mengucap syukur di hadapan Tuhan. Apakah waktu mengucap syukur itu, makanan itu jadi laris? Enggak. Makanan itu kami olah. Kami masak, kami bungkusin, kami bagiin ke orang-orang pinggir jalan. Nah pertanyaannya, modalnya dari mana? Dari sisa uang yang ada. Karena semua makanan harus fresh. Yang kami jual itu fresh, bukan yang sisa. Jadi kita jual semua, kita masak semua. Itu restonya resto Chinese, saudara. Jadi semua menu-menu Chinese semua. Kita masak gitu ya. Kita masak, kita bungkusin, kita bagiin ke semua orang. Tinggal sisa modal yang ada. Besoknya dipakai. Apakah besoknya bisa nutup? Enggak juga. Tapi di waktu yang paling tepat, tiba-tiba saja, Tuhan tidak melupakan apa yang dilakukan oleh orang tua kami. Tuhan mengingat apa yang sudah ditabur. Hingga suatu kali kami dapat pesanan. Berapa saudara? 1.000. Bayangin aja. Yang kami bagikan cuma berapa? Semua tergantung dari perkataan kita. Kita mau mengucap syukur di hadapan Tuhan atau enggak? Yang kami bagikan aja enggak nyampe 100. Mungkin cuma 50, 60, 70 lah paling. 60 lah. 60 bungkus. Dari sisa itu. Yang kami bagikan. Sisanya 100 bungkus yang kecil-kecil itu aja. Yang lainnya itu sudah kami bagiin. Berapa yang kita berikan buat orang lain? Enggak banyak. Karena hati yang melimpah ucapan syukur. Karena hati yang melimpah dengan puji-pujian. Sewaktu kondisi lagi tidak baik-baik saja, lidahnya ngomong benar, Tuhan memberkati. 1.000 loh saudara, yang dibalikin Tuhan. Mau enggak jaga perkataan? Mau tidak untuk melakukan firman Tuhan? Jangan cuma minta-minta berkat, tapi lidahnya saja nggak mau kendaliin. Jangan minta pulih sembuh, minta sembuh-sembuh dari penyakit. Lidahmu benerin dulu. Ya. Yang kedua, saya melihat di sini yang ikut live. Konfirmasi ya, saya minta konfirmasi. Ada anak perempuan anakmu perempuan, ya masih SMP atau SD. Anakmu minder banget, dia kena bully di sekolah. Anakmu minder kena bully di sekolah karena di dalam keluarga
tidak menemukan ketentraman. Ayo, orang tua yang punya anak yang kayak gini, bertobat di hadapan Tuhan. Kendalikan lidah dengan benar. Anak bisa minder, anak bisa ketakutan, nggak bisa melawan waktu dibully. Karena di rumah tidak ada tempat aman. Karena di rumah penuh dengan kekacauan. Karena di rumah penuh dengan kekerasan. Anak perempuanmu ketakutan waktu di luar sana, dibully oleh teman-temannya, anak perempuanmu nggak bisa melawan. Karena di dalam rumah tidak ada perlindungan. So, kalau ada anakmu yang seperti itu, minta ampun di hadapan Tuhan. Kendalikan perkataan. Itu penting sekali. Karena perkataanmu ini menyembuhkan luka hati anak. Perkataanmu ini menyembuhkan luka hati anak yang bertahun-tahun dipendam, disembunyikan. So, pagi hari ini, Anda yang mendengar yang punya anak-anak, semua yang punya anak-anak, nanti temui anak-anak, peluk, kasihi mereka. Nggak usah cerita yang seperti apa. Kalau punya salah, ngomong salah, yuk kasih tahu. Kasihi mereka. Balikin cintanya. Yang pernah ngutuk, yang pernah ngomong kasar, balikin lagi. Sembuhkan luka anak. Jangan karena lidah kita ini nih, menghancurkan masa depan. Sekali lagi, perkataan lidah, dosa lidah itu bisa menghancurkan masa depan. Amin ya. Sudah, praktek. PR-nya ini. Nanti anak-anaknya jumpai. Ya, peluk. Gak usah gengsi. Itu loh yang suka gengsi-gengsi, yang hobi. Gengsi-gengsi seluas tinggi dan seluas samudra. Tutup aja ini Alkitabnya. Robek aja ini bagian ini. Ya. Kalau enggak suka melakukannya, robek aja. Buat apa disimpan? Itu. Percuma, enggak berguna, toh? Oke. Yuk, kita doa sama-sama. Ku sembah Engkau, Yesus. Hanya Engkau, Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Kau. Hanya Engkau, Tuhan, selamanya. Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang. Tak tergoyahkan, Kau tetap Allah. Amin. Ku sembah Engkau, Yesus. Hanya Engkau, Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Kau. Hanya Engkau, Tuhan, selamanya. Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang. Tak tergoyahkan, Kau tetap Allah. Mari angkat tanganmu, saudara. Tuhan, masing-masing, ayo minta ampun di hadapan Tuhan. Kami minta ampun atas perkataan kami yang suka melukai orang lain. Kami minta ampun atas perkataan kami yang suka negatif pada pemikiran kami sendiri. Kami minta ampun Tuhan, perkataan-perkataan yang melukai hati orang tua, yang melukai hati anak-anak kami, yang melukai hati pasangan kami. Kami minta ampun di hadapan-Mu Tuhan. Ampuni perbuatan kami yang sombong, ampuni perbuatan kami yang angkuh. Ampuni Tuhan, ampuni kami. Ampuni kami yang jauh dari kasih Tuhan. Ampuni kami yang gak mau mengampuni kesalahan orang. Ampuni kami. Biarlah pagi hari ini kami boleh mengalami pemulihan hati. Saudara, saya melihat di sini kok ada yang hatimu terluka sekali. Bertahun-tahun Anda gak bisa pulih dari rasa luka itu. So pagi hari ini Tuhan sedang hadir menjamah hatimu. Buka, saudara, hatimu buka. Ayo, yang suka ego tinggi, minta ampun sama Tuhan. Supaya engkau sembuh dari sakitmu.
Supaya hatimu pulih. Supaya ada pintu berkat lainnya yang Tuhan bisa buka. Ini kami ya Roh Kudus. Tolong kami yang susah mengampuni ini. Tolong kami ya Tuhan yang susah mengendalikan perkataan kami ini. Kami dendam sama orang. Kami suka ngomongin jelek terhadap orang. Ampuni kami ya Tuhan. Ampuni. Ayo masing-masing berurusan sendiri sama Tuhan. Supaya Tuhan bebaskan hatimu dari semua sampah kehidupan yang gak penting. Di sini saya lihat yang ikut live ini, engkau menderita sakit jantung. Ada sakit jantung tidak sembuh-sembuh. Bahkan sampai ada yang lumpuh di tangan. Kuncinya cuma satu, kendalikan lidah. Engkau melukai siapa, ampuni. Engkau pernah mengutuk siapa, cabut kembali itu perkataan kutuk. Ampuni, minta ampun sama Tuhan. Come on. Korapa shikarala wala 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 wala. Oh ya rartakana ya rala wala 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 wala. Saya melihat di sini ada engkau yang sakit lutut. Bertahun-tahun lututmu tidak bisa digerakin. Kaku. Sekaku hatimu. Ayo minta ampun di hadapan Tuhan. Pegang lutut itu. Ngomong sama Tuhan. Tuhan ampuni aku. Oleh karena hatiku yang keras. Oleh karena hatiku yang sombong ini. Sampai lututku tidak bisa digerakin. Tuhan aku minta ampun. Ayo sebutin. Engkau melukai siapa? Sebutin. Oh, kenapa syikarala wala wala wala. Saudara, ada yang bertahun-tahun, saudara. Oh, kenapa syikarala wala 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 wala. Ya, Bu Septi. Ampuni. Ampuni. Ampuni Bu Septi, ampuni ya. Hatimu luka sekali. Thank you sudah konfirmasi. Hatimu luka, tapi Tuhan mau. Tuhan sedang mendekati engkau loh Bu Septi. Rasakan hadirat Tuhan pagi hari ini. Wow, saya melihat tangan Tuhan sedang bergerak pagi hari ini dahsyat menyentuh setiap hati yang terluka. Korapashikaralawalawalawala. Oh yes Tuhan. Jamah setiap hati ya Tuhan. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Amin Tuhan. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Di sini ada engkau terluka terhadap orang tuamu. Engkau dikatakan pernikahanmu gak berbahagia. Dan sekarang pernikahanmu benar-benar gak berbahagia. Ampuni, ampuni. Ampuni orang tuamu, ampuni. Cabut, pakai mulutmu cabut, itu perkataan mulut orang tuamu. Cabut oleh kuasa darah Kristus, cabut saudara. Rebut kembali kebahagiaan yang pernah dicuri oleh iblis gara-gara perkataan kutuk itu. Cabut pakai perkataanmu. Hatimu sakit, saya tahu saudara, hatimu sakit banget.
Oh, rapasykaralawalawal. Tuhan, Tuhan, kami minta ampun, Tuhan. Kami berdiri mewakili orang tua yang melukai hati anak ini, ya Tuhan. Kami merebut kembali kebahagiaan pernikahan yang seharusnya berbahagia, Bapak. Di dalam nama Tuhan Yesus, dengar iblis, kembalikan kebahagiaan pernikahan itu. Dalam nama Tuhan Yesus. Come on, saudara, ampuni dulu orang tuamu. Tuhan hendak menolongmu. Minta kembali, rebut kembali apa yang sudah dicuri oleh iblis. Rebut kembali. Wow. Saya melihat di sini banyak sekali hati yang terluka. Ya Roh Kudus, kami butuh bantuan-Mu ya Tuhan. Menyentuh setiap hati anak-anak-Mu. Pulihkan ya Tuhan. Supaya dosa lidah ini tidak menghambat masa depan kami. Ampuni kami ya Tuhan. Kemauan saudara, Tuhan belum selesai. Tuhan belum selesai. Banyak sekali jiwa-jiwa yang disentuh hatinya pagi hari ini. Pulihkan hati ya Tuhan. Pulihkan hati. Saya melihat di sini ada yang sampai muntah banget. Tidak apa-apa saudara, Anda nggak akan muntah apa-apa. Hanya mual perutmu. It's okay. Yes Tuhan. Yes Tuhan. Wow. Diberkati Ibu Mimi Magdalena yang mau mengampuni mertuanya. Dalam nama Tuhan Yesus. Hati yang dipulihkan. Jiwa yang ditentramkan. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Wow. Sentuh setiap hati ya Tuhan. Sentuh setiap hati ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Sekalipun saat teduh kami sudah selesai, tapi kami percaya kepada Roh Kudus Engkau belum selesai menjamah anak-anak Tuhan pagi hari ini. Ini waktu pembebasan, ini waktu kelepasan. Jiwa-jiwa yang dibelenggu oleh rasa sakit hati, dilepaskan Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Diberkati Ibu Marta dalam nama Tuhan Yesus. Yes Tuhan, yes Tuhan. Ya, diberkati. Bu Yohana, diberkati. Dalam nama Tuhan Yesus. Memberkati mamanya. Dalam nama Tuhan Yesus. Yes Tuhan. Membebaskan hidup yang terbelenggu. Memulihkan hati mereka yang terluka. Serta mencelikan mata yang buta. Jadikan hidupku alatmu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Amin. Membebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta mencelikan mata yang buta. Jadikan hidupku alat-Mu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Diberkati Bu Nancy ya Tuhan. Dengan firman Tuhan yang ditanam di dalam kehidupannya. Diberkati Bu Dia ya Tuhan. Dengan firman Tuhan melekat di dalam hidupnya. Kami berdoa, hamba-Mu berdoa ya Tuhan, untuk setiap jiwa-jiwa yang mengalami pemulihan hati ya Tuhan, hatinya semakin diperbaharui. Di dalam nama Tuhan Yesus, terjadi satu kelepasan yang dahsyat pagi hari ini. Wow! Yes Tuhan, kami merebut setiap jiwa-jiwa yang kehilangan arah, yang dikendalikan oleh iblis dengan roh kejahatan, dengan roh sakit hati. Pagi hari ini oleh otoritas surga, di dalam nama Tuhan Yesus, oleh darah Kristus, Engkau dilepaskan dari belenggu sakit hati. Oleh dosa lidah, yang kau gak bisa kendalikan seluruh pikiranmu. Dalam nama Tuhan Yesus. Bebas lepas dalam nama Tuhan Yesus. Dahsyat Tuhan. Dahsyat ya Tuhan. Mari angkat tanganmu sama-sama. Berkat Tuhan terus mengalir atasmu. Disembuhkan segala luka hatimu. Diberkati keluar masukmu. Diberkati pekerjaanmu. Diberkati bisnis usahamu. Diberkati anak-anakmu. Diberkati keluargamu. Diberkati semua apa yang dikerjakan. Dibuat Tuhan menjadi semuanya berhasil. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Amin. Dahsyat, dahsyat. Tuhan belum selesai, saudara.
Yang masih merasakan hadirat Tuhan, monggo ya, silakan. Kita ketemu hari Senin depan ya. Tuhan Yesus berkati semuanya. Shalom, 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 shalom ya. Tuhan jamah saudara semua. Shalom.